Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 485, ditangkap demi kesenangan kepala kuil. Huang Xiaolong memimpin Aokun dan kelompok ahli kuil 9 naga terbang keluar dari kota 9 naga dengan megah. Tujuan mereka, kuil singa yang kejam. Kuil singa ganas terletak tidak jauh dari kota 9 naga. Dengan kecepatan kelompok mereka dapat mencapai kuil singa ganas dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian, kota singa yang penuh kekerasan. Kuil singa ganas berdiri dengan gagah di lokasi paling tengah kota singa ganas. Dilihat dari ketinggian, kuil singa ganas menyerupai singa raksasa yang ganas, membentang di atas tanah seluas beberapa ratus li. Mulut singa yang ganas merupakan pintu masuk kuil singa yang ganas. Saat ini, lebih dari 100 orang berkumpul di alun-alun di belakang kuil, sebagian besar dari mereka mengenakan jubah hitam dengan aura yang kuat di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka adalah ahli alam Sein, dan yang terlemah di antara mereka adalah ahli alam Sein tingkat akhir ke-6. Pada jubah hitam setiap orang disulam motif singa api yang agung. Berdiri di depan kelompok itu adalah seorang pria setengah baya yang tinggi dan kekar, lengannya yang terbuka di bawah sinar matahari berukuran 2 kali lipat dari pria pada umumnya. Jubah merah tergantung di bahunya, memancarkan aura kuat yang melampaui siapapun yang hadir. Pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat lengannya dan telapak tangannya menghantam area kosong di kejauhan. Jejak telapak tangan merah menyala bergemuruh, menembus lubang di struktur ruang, membentuk terowongan ruang. Selamat kepada Master Kuil karena telah mencapai penyelesaian utama dalam telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah. Seorang ahli binatang iblis yang berdiri di belakang pria parubaya berotot itu melangkah maju, memuji dan mengucapkan selamat. Pria parubaya itu adalah guru kuil singa ganas, Lei Ge. Para ahli binatang iblis lainnya memanfaatkan kesempatan itu, masing-masing dari mereka bergegas maju untuk mengucapkan kata-kata baik, sementara Lei Ge mengamati kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan itu dan mengangguk puas. Telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah ini ditinggalkan oleh Santo Binatang Singa 10.000 tahun yang lalu, dan dianggap sebagai salah satu teknik tertinggi dari klan binatang iblis. Dia menemukannya secara tidak sengaja sekitar 100 tahun yang lalu. Setelah 100 tahun berlatih keras, ia akhirnya mencapai penyelesaian utama dari tekniknya. Kuil 9 naga memiliki 9 kepala aula, tetapi kuil singa kejam hanya memiliki 1, dan itu adalah Lei Ge. Berdiri di belakang Lei Ge adalah bawahannya, 108 jenderal pengiringnya, dengan yang terlemah memiliki kekuatan alam Sein Ordo ke-6 akhir, dan jenderal binatang iblis terkuat dalam pengiring ini adalah alam Sein Ordo ke-10 akhir. Sedangkan Lei Ge sendiri dikenal luas sebagai orang kedua di benua 10 penjuru, tepat di bawah Aokun. Berani kukatakan, kekuatan Master Kuil kita jauh melampaui Aokun. Benar sekali, Master Kuil kita adalah ahli nomor 1 dari semua klan binatang iblis. Jika Aokun itu berani bertarung dengan Master Kuil kita sekarang, dia pasti akan kalah. Pengiring Lei Ge mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Lei Ge tertawa, kalau begitu aku akan mengirimkan surat tantangan bulan depan, bertarung dengan Aokun. Hasrat yang membara untuk bertarung bersinar di matanya. Waktu itu ketika dia tersandung ke tempat tinggal yang ditinggalkan oleh senior itu, dia tidak hanya menemukan telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah, bahkan ada sejumlah pelet roh tingkat dewa. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah berkultivasi sambil menelan pelet roh tingkat dewa itu. Percaya bahwa kekuatannya saat ini telah melampaui Aokun, jejak keengganan muncul di hatinya terhadap peringkat ahli saat ini. Pada saat itu, kepala kuil pasti akan menang. Rombongan jenderal bersorak. Tuan Kuil, ini adalah 10 wanita cantik ras manusia yang aku pilih secara khusus. Kau tahu, pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan pelayan datang, memimpin 10 wanita muda. Tatapan mata Lei Ge menyapu cepat ke 10 wanita muda itu, lalu menganggukkan kepalanya, cukup bagus. Dia menghabiskan 100 tahun terakhirnya dalam kebodohan untuk mencapai kesempurnaan utama dalam telapak tangan Kaisar Singa Langit Merah, tentu saja dia akan menemukan kesenangan pada wanita untuk menghilangkan kebodohannya. Namun, Lei Ge merasa bahwa wanita klan binatang iblis kurang memiliki selera, dan dia secara pribadi lebih menyukai wanita manusia yang cantik. Kabarnya, kecantikan nomor 1 di benua angin salju, si plus Xiao Fei, 3 poin lebih cantik dari Ratu Peri. Bagaimana kalau kita pergi ke benua angin salju untuk menangkap si plus Xiao Fei itu demi kepuasan kepala kuil? Salah satu jenderal berpangkat tinggi melangkah maju dan mengusulkan. Kedengarannya tidak begitu bagus. Kudengar si plus Xiao Fei adalah wanita Huang Xiaolong. Beberapa tahun yang lalu, Tuan Muda Xiehui dari kultus Dewa Kosmos menangkap si plus Xiao Fei itu, lalu Huang Xiaolong membunuh dalam perjalanannya ke kota Dewa Kosmos, membantai banyak murid jenius kultus Dewa Kosmos. Jenderal berpangkat tinggi lainnya berkata, hanya Master Kuil kita yang memenuhi syarat untuk menikmati wanita cantik seperti si plus Xiao Fei. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong bisa dibandingkan dengan Master Kuil kita? Dia hanya bocah nakal yang bertingkah sombong dengan mengandalkan beberapa skarab mayat racun.
Berdasarkan kekuatan individu yang sebenarnya, dia bahkan tidak sebanding dengan sepersejuta kekuatan Master Kuil. Orang lain berseru. Kultus Dewa Kosmos takut pada Huang Xiaolong, tetapi kami, Kuil Singa Kejam tidak takut. Ada desas-desus yang beredar di luar bahwa Patriark Muda Suku Singa dari para Bismen melarikan diri dan mengkhianati para Bismen, mencari kesetiaan di bawah Kuil 9 Naga. Waktu yang begitu lama telah berlalu, tetapi yang disebut Dewa Binatang Huang Xiaolong bahkan tidak berani kentut tentang masalah ini. Kelompok jenderal itu berlomba-lomba untuk mengalahkan satu sama lain. Lei Ge mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Tunggu sampai aku mengirimkan surat tantangan. Setelah aku mengalahkan Ao Kun, aku akan pergi ke benua angin salju secara pribadi. Aku juga ingin melihat apakah si plus Xiao Fei itu benar-benar secantik yang diisukan. Kata Lei Ge. Jika si plus Xiao Fei itu benar-benar memikat seperti yang diisukan, dia akan membawanya kembali ke sini. Secara kebetulan, posisi Nyonya Kuil Singa yang kejam sedang kosong. Bulan depan. Tidak perlu. Setelah Lei Ge berbicara, terdengar suara sedingin es. Kemunculan suara ini terlalu tiba-tiba, mengejutkan semua orang di alun-alun. Siapa? Seorang jenderal binatang iblis di bawah Lei Ge berteriak, melompat ke langit, tangannya membuat gerakan menggenggam seolah mencoba menangkap sesuatu. Kakinya baru saja meninggalkan tanah ketika sebuah tangan raksasa yang sangat kuat muncul dari kehampaan, menciptakan bayangan di langit dan turun ke arah sang jenderal. Tanpa cara untuk menghindar, rasa takut menguasai sang jenderal saat ia membalas dengan telapak tangannya karena panik. Namun, kekuatan telapak tangannya hancur dalam sekejap. Sebuah ledakan keras terdengar di alun-alun. Tanah bergetar hebat. Saat keadaan tenang, ada lubang berbentuk manusia di alun-alun, dengan ahli binatang iblis di bagian bawahnya, tak bergerak. Yang lain menarik napas dingin, khawatir dan terkejut. Jenderal binatang iblis di bawah Lei Ge ini menduduki peringkat ketiga di antara 108 alam Saint Ordo ke-9 awal. Namun, dia dikalahkan dalam sekejap mata. Mata Lei Ge menyipit menyaksikan ini. Ruang di atas alun-alun beriak saat lebih dari 100 orang muncul di udara, memancarkan ki iblis mengerikan yang sepenuhnya mengalahkan Lei Ge dan para jenderalnya. Itu Kuil 9 Naga. Teriak salah satu jenderal binatang iblis Kuil Singa ganas. Senjata segera ditarik saat menghadapi musuh besar. Ao Kun. Lei Ge menatap tajam ke arah bayangan Ao Kun di udara. Hasrat yang kuat untuk bertempur membumbung tinggi dari tubuh Lei Ge saat ia berteriak, Ao Kun, apa yang Kuil 9 Nagamu coba lakukan dengan membobol Kuil Singa Kejam milikku? Selain itu, kau melukai jenderalku dengan parah saat kau tiba, apa maksudnya ini? Sebenarnya, Huang Xiaolong lah yang melukai jenderal binatang iblis tadi, tetapi Lei Ge yakin bahwa hanya Ao Kun yang mampu melukai jenderalnya dalam satu pukulan. Tidak ada maksud khusus. Jawab Ao Kun dengan acuh tak acuh. Lei Ge terbang dari alun-alun, aku baru saja memutuskan untuk mengeluarkan surat tantangan kepadamu, tetapi karena kamu sudah ada di sini hari ini, waktunya sangat tepat. Tidak perlu menunggu sampai bulan depan. Selesai mengatakan itu, ki iblis menyembur keluar dari tubuh Lei Ge saat dia tidak membuang waktu untuk memukul Ao Kun. Angin kencang mengejar tinju Lei Ge, bersinar bagai matahari keemasan yang menyilaukan, kekuatan dahsyatnya menderu ke arah Ao Kun bagai lapisan ombak yang marah. Tepat pada saat ini, tangan raksasa yang sama dari sebelumnya muncul lagi, menghantam tinju badai Lei Ge. Ruang terbelah dan langit berguncang saat dua energi yang berlawanan bertabrakan, menyebabkan yang lainnya mundur dengan cepat karena ketakutan. Lei Ge hanya merasakan aura mengerikan menyelimutinya. Yang mengejutkannya, dia tidak mampu melawan, terhuyung mundur 100 meter. Matanya yang terkejut mencari ke arah di mana tangan raksasa itu muncul, dan itu benar-benar membawanya ke seorang manusia muda yang berdiri di samping Ao Kun. Baru saja, orang yang melukai bawahannya juga manusia ini. Bukan Ao Kun. Karena Ao Kun membawa lebih dari 100 orang, Lei Ge mengabaikan kehadiran manusia muda di samping Ao Kun. Tetapi sekarang, dia telah memperhatikannya.